Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zara Gidan dengan NPM 2117031017, asal sekolah SMK SMTI Bandar Lampung. Hobinya memasak. Alasan saya memilih matematika karena saya menyukai bidang tersebut dan saya ingin mempelajari matematika lebih dalam lagi, serta peluang pekerjaannya yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebut sudah digunakan sejak abad ke-7 hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu tersebut mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Hadirnya kebijakan politik yang menyertai perkembangan bahasa Indonesia memiliki arti penting dan dapat menjamin bahasa Indonesia tetap eksistensi ke depannya. Dikarenakan kebijakan politik itu sendiri tercatat sebagai upaya menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Kebijakan-kebijakan politik tersebut yaitu yang pertama Sumpah Pemuda, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga Indonesia. Yang kedua yaitu Kongres Bahasa yang pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 1938. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang memberikan kepastian hukum akan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bahasa. Yang terakhir yaitu Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.